mereka di pos penjagaan tuh, tempat mereka parkirin motor. Untungnya itu motor masih pada ada. Mereka langsung pamitan tuh satu sama lain kan. Ya, duluan ya, duluan. Hati-hati. Posisi motor Siskus beda sendiri. Yang lain, bagian depan motornya itu ngadep ke hutan. Nah, si Siskus kebalikan, buntutnya ngadep ke hutan. Jadi, ketika Siskus naikin itu motornya dia masukin kunci, dia puter, dia nyalain, cetet. Nggak sengaja dia ngelihat dari spion. Di spion itu dia ngelihat laki-laki yang sebelumnya ada di telaga warga malam. Cuma berdiri aja diem di pinggir hutan itu. Siskus fokus kan ngeliatin begini. Hah? Bukan yang semalam. Terus yang tadinya itu sosok laki-laki cuma berdiri aja, dia angkat tangan begini, terus dada. Ketika si Siskus nengok belakang begini, nggak ada siapa-siapa. Dan ketika dia ngeliat spion lagi, udah nggak ada warga malam. Siskus coba cek teman-teman ya kan, kali aja ada yang ngeh, tapi yang lainnya tuh pada nggak sadar. Padahal posisi motor mereka kan ngadep ke hutan, tapi nggak ada yang sadar tuh mereka. Ya udah, mungkin itu setan mau salam perpisahan atau apa kan. Yang jelas Siskus udah nggak mau mikirin lagi, cabutlah mereka semua dari situ. Singkat cerita, besoknya Siskus sama temen-temennya lagi nongkrong sore nih di rumahnya Siskus. Mulailah nih mereka saling nyeritain soal apa yang terjadi di hutan itu. Daniel bilang, pas perjalanan balik dari arah telaga, dia tuh sempat nengok ke arah telaga. Dan dia ngelihat sosok laki-laki itu yang sebelumnya mereka lihat masih tetap di posisi berdiri sampai senyum. Dan kalian ingat kan warga malam ya, waktu si Daniel teriak-teriak maki-maki tuh di hutan, yang apa sih iseng banget berisik. Sebetulnya dia tuh ngedengar suara bisikan lain yang nyuruh dia buat pergi. Nah, giliran Nando nih cerita. Waktu dia lagi duduk diem tuh di dalam tenda tempat istirahat, dia dengar juga tuh suara pelan. Awalnya bilang kayak gini, "Kembalikan barang saya." Masih sopan nih nanyanya. Cuma makin lama, suara itu makin ngegas. "Kembalikan barang saya. Balikan barang saya." Makanya si Nando sempet nengok-nengok gak jelas sampai akhirnya suara itu datang lagi, ngebentak kenceng banget. Nah, abis dari situ si Nando udah gak sadar warga malam. Nah, si Ciko juga cerita nih. Jadi ketika mereka berdua lagi asik ngegali tanah itu kan, sebetulnya Ciko ini sempat ngeliat ada sosok perempuan lagi diem ngeliatin mereka berdua. Tapi Ciko bodo amat. Dan ketika perjalanan pulang, Vicky juga sempat ngedenger suara bisikan perempuan bilang, "Hati-hati." Siskus juga cerita lah soal yang dia ngeliat di kaca spion itu kan, yang dia ngeliat si laki-laki dadah begitu.